kafir itu ada 3 kafir. Kafir i'tiqadi. Kafir i'tiqadi itu non muslim, berbeda akidahnya. Gitu. Yang kedua kafir amali. Mereka kafir terhadap amal perbuatan. Ya. Jadi amal perbuatan yang disyariatkan mereka tidak kerjakan. Justru amal yang tidak ada syariatnya mereka kerjakan. Gitu. Nah ini kafir amali. Dan yang ketiga kafir nikmat. Gitu. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, kali ini kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat 102 sampai 106. Esensi dari ayat-ayat ini antara lain bahwa orang yang menuruti hawa nafsu dan pelaku bid'ah adalah paling merugi pada hari kiamat. Ini beda temanya di situ dan di sini. Ya. Kita ganti dulu ya. Di kurang lebih samanya. Ya nggak lambat. Ya, menurut hawa nafsu dan pelaku bid'ah paling merugi pada hari kiamat. Saya tulis lagi. Ya, kita mulai dari ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir mengira atau menyangka ayattakhidhu ibadi min duni awliya, bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku. Inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula, sesungguhnya kami menyediakan neraka jahanam tempat tinggal. Jadi nuzula, kalau nuzula itu artinya turun, tapi kalau nuzula itu artinya tempat tinggal.
Jadi afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Dan maksud pertanyaan ini yakni i'taqadu annahum yasluhu lahum dzalik, bahwa mereka yakin atau akidah mereka menyatakan bahwa mereka boleh menjadikan hamba-hamba Allah sebagai Tuhan. Nah, ini menyinggung Yahudi, Nasrani ataupun orang Islam. Seperti orang meminta kepada tokoh tertentu dalam Islam aja, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani itu manusia. Kok kenapa dia adakan satu acara seperti mengkutus individukan, mengagungkan dan menyembah? Ini yang berlaku. Itu bukan hanya di Indonesia, di India, di Afghanistan, di negara-negara kaum sufi yang banyak. Karena mereka mempercayai bahwa Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali gaus. Wali gaus itu dedengkotnya para wali. Ya. Jadi bos di atas bos. Ya. Mereka mengira bahwa itu baik bagi mereka. Wa yantafi'una bihi, dan mereka mengambil manfaat di situ. Nah, kita di Sapuro ini juga kan begitu. Saya setiap kali berangkat ke sekolah, pagi-pagi itu sudah 5-7 bis di situ. Kalau mereka ini sekedar berziarah, ngapain jauh-jauh di kampung mereka banyak kuburan? Dan itu kan dari Banten, dari Jawa Barat, dari Cirebon, dari berbagai daerah di situ. Apalagi menjelang puasa itu. Jadi mereka mengambil manfaat dengan orang-orang yang dianggap wali itu, aulia. Aulia itu jamak dari wali. Satu wali, banyak aulia. Ya. Maka di dalam ayat lain Allah menyatakan, kalla, tidak seperti mereka apa yang mereka klaim. Sayakfuruna bi ibadatihim, baik manusia, malaikat ataupun setan, jin dan patung-patung yang diibadahi di dunia ini, pada hari kiamat itu akan mengingkari peribadatan mereka. Mereka tidak mengakui itu. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa akan mengatakan, kenapa kamu beribadah menyembah aku? Nabi Isa tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Wa yakununa alaihim jidda, dan Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi itu akan menjadi berbalik, bukan mendukung tetapi membantah, tidak mengakui bahwa mereka telah menyembah. Walihada akhbar ta'ala, oleh sebab itu Allah memberitahukan annahu qad a'adda lahum jahannam yaumil qiyamati manzila. Oleh itu dalam ayat tadi bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah menyediakan neraka jahanam pada hari kiamat sebagai tempat orang-orang yang menyembah selain Allah, itu orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman, ini pertanyaan
ditujukan kepada orang kafir ataupun orang Islam yang melakukan ibadah yang tidak disyariatkan. Allah bertanya, "Qul, katakanlah hai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Apakah kalian mau kami beritahukan mengenai orang-orang yang paling merugi perbuatannya pada hari kiamat? Nah, siapakah ini yang paling merugi? Imam Bukhari meriwayatkan ini dari Muhammad bin Bashar sampai kepada Mus'ab. Itu namanya sanad. Mus'ab ini berkata, aku bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai firman Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Ahumul hururiyah? Apakah mereka ini orang hururiyah? Maka Sa'ad berkata, "La, humul yahudu wan nasara." Jadi sejatinya ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Amal Yahudu, adapun orang Yahudi, fakadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Wa amman nasara fakafaru bil jannah. Orang Nasrani mengingkari syurga. Wa qalu la ta'ama fiha wa la syaraba. Dalam kata orang Nasrani, orang masuk surga tetapi di sana tidak makan dan tidak minum. Hanya rohani tok, ya. Wal hururiyah, nah sementara al hururiyah ini adalah alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi, yaitu mereka yang membatalkan janji mereka kepada Allah setelah mereka mengungkapkan menyampaikannya dengan kuat. Nah, maka saat menamai mereka ini adalah kaum fasik. Nah, ini tadi. Itu kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, siapa mereka ini? Coba kita lihat penjelasan Allah. Lihat. Alladzina dhalla sa'yuhum. Siapa yang paling merugi amal mereka pada hari kiamat itu? Nah, dijelaskan oleh Allah pada ayat 104. Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu mereka yang telah sia-sia perbuatan mereka di dunia ini. Jadi dhalla itu sesat atau sia-sia. Wahum yahsabuna, sementara mereka mengira atau meyakini annahum yuhsinuna sun'ah, bahwa mereka telah berbuat baik. Kan banyak orang begitu ya, mengira wah ini perbuatan baik, ini kami kan menyanjung Nabi. Ya, yang sahabat yang nyanyian itu ya, kayak kemarin ya. Kami kan menyanjung Nabi, kami kan memuliakan Nabi. Ya. Jadi mereka mengira bahwa perbuatan mereka itu baik. Ya. Nah, padahal Allah menyatakan ini dalam ayat ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yani amilu a'malan batilah ala ghairi syariatin masyru'iyyah mardiyah maqbulah. Ya, siapa mereka ini? Ya, secara umum
yaitu mereka yang melakukan amalan yang batil. Batil di sini segala sesuatu itu ala ghairi syariah, bukan berdasarkan syariat, tidak ada syariatnya atau tidak masyru'. Masyru' itu tidak disyariatkan. Maka dalam kaidah usul yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Jadi ibadah apapun dilakukan haram. Illa ma dallat dalilu ala jawaziha, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jadi semua ibadah tidak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya atau membolehkannya. Nah, siapa yang membolehkan ini? Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada dalam Al-Quran, ya berarti boleh. Nah, itu umum gitu ya. Seperti puasa, sholat, haji, zakat, berbuat baik, ya kan? Termasuk berzikir. Nah, itu boleh. Atau dibolehkan oleh hadis. Ya. Nah, selain dari itu, maka ghairu mardiyah, ghairu maqbulah, tidak diridhoi oleh Allah, tidak diterima. Jadi seluruh ibadah yang tidak ada syariatnya, tidak diridhoi oleh Allah, tidak diterima. Jadi sia-sia. Wahum yahsabuna, padahal mereka meyakini atau mengira, menyangka annahum yusinuna sunnah, bahwa mereka itu telah melakukan perbuatan baik. Wah, ini kan kami baik, di sini ada silaturahim, ya kan? Di sini kami berdoa, di sini kami baca zikir la ilaha illallah. Kenapa Anda melarang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qul huwallahu ahad. Ayat-ayat Al-Quran, doa. Ya. Bacaan-bacaan itu iya masyru', ada syariatnya, tapi haflahnya itu, haflah itu artinya acaranya. Seperti orang setelah mati diperingati 3 hari, 7 hari. Di situ ada perjamuan makanan, gitu ya. Nah, itu acaranya itu yang nggak ada. Nabi tidak pernah melaksanakan seperti itu. Ya. Kalau mendoakan, ya boleh. Memang mendoakan itu banyak ayatnya. Antara lain yang pas ayatnya itu yaitu surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa justru diajarkan oleh Nabi, oleh Allah pada kita sebagai bentuk lafaz doa terhadap orang-orang yang sudah meninggal, muslim, dari saudara kita. Itu. Kemudian surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Fastaghfir li dzambik, mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu hai Muhammad. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunkan juga dosa orang beriman, laki maupun perempuan. Jelas itu ayatnya. Surat Al-Hasyr ayat 10, surat Muhammad ayat 19. Ya. Nah, di sini kata Ibnu Katsir, mereka mengira bahwa amal mereka itu diterima, bahwa mereka dicintai di sisi Allah, mahbub. Lah anehnya lagi, mereka ini melakukan perbuatan bid'ah seolah-olah mereka ini yang paling diterima doanya. Sehingga kalau ada acara perkawinan atau hitanan dan acara-acara lain, doa mereka diminta. Ya. Nah, ini yang di sini nih. Nah, siapa mereka ini?
ada lanjutannya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itu adalah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengan Tuhannya. Mereka siapa itu? Ya, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan tadi. Dikategorikan di sini kafir. Kafir itu ada 3 kafir. Kafir i'tiqadi. Kafir i'tiqadi itu non muslim, berbeda akidahnya. Gitu ya. Yang kedua kafir amali. Mereka kafir terhadap amal perbuatan. Ya. Jadi amal perbuatan yang disyariatkan mereka tidak kerjakan. Justru amal yang tidak ada syariatnya mereka kerjakan. Gitu. Nah ini kafir amali. Dan yang ketiga kafir nikmat. Gitu. Ya. Nah kategorinya di sini bisa semua kafir itu, kafir i'tiqadi, kafir amali, dan kafir nikmat. Fahabitat a'maluhum. Mereka ini yang melakukan ibadah yang tidak disyariatkan ini, habitat a'maluhum, gugur atau dihapuskan amal-amal mereka, tidak diterima, rontok gitu. Ya, maka saya waktu berangkat haji, saya di Masjid Nabawi itu selamanya di depan sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi kebanyakan saya sebelah kanan di sini kalau menghadap kiblat. Nah, saya alhamdulillah diskusi dengan syekh-syekh yang dari Mesir, dari Aljazair, dari Maroko, banyak kita diskusi di situ. Salah satu isi diskusi kita waktu itu saya pertanyakan itu, kalau ada 2 imam, yang satu pelaku maksiat, yang satu pelaku bid'ah, yang mana kita pilih jadi imam? Begitu ya. Ini pelaku maksiat, mungkin dia koruptor gitu ya. Yang satu lagi pelaku bid'ah. Nah, yang dari Mesir menjawab, kalau harus memilih, ya sebaiknya kita pilih tidak pelaku maksiat, tidak pelaku bid'ah. Kalau ada, ya. Tapi kalau kita harus memilih, yang mana harus kita pilih? Kata Syekh dari Mesir ini, saya lupa namanya waktu itu, kita pilih, lebih baik memilih pelaku maksiat. Karena kalau pelaku maksiat, dia melakukan maksiat, kalau dia berbuat baik, perbuatan baiknya itu tetap dihitung. Tetap dihitung. Tapi kalau pelaku bid'ah, amalnya yang sudah dia kerjakan itu gugur, dan amal yang sedang dilakukan tidak diterima. Karena dia pelaku bid'ah. Berdasarkan ayat ini. Ya. Mengerikan itu, Pak. Dalam Sahih Bukhari kita baca setiap hari Kamis subuh, hari Jumat subuh di Al-Hikmah, Pak. Ada beberapa hadis bahwa Allah melaknat, hadis Bukhari ini, Allah melaknat pelaku-pelaku amalan yang tidak disyariatkan. Ya. Dan banyak hadis yang lain lagi. Bagaimana? Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minna. Siapa yang mengada-ngadakan perbuatan ibadah dalam urusan agama kami, tidak diterima. Dalam ayat hadis lain, kullu amalin ma laysa lahu minna fahuwa raddun. Seluruh amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, yaitu dari Al-Quran, dari hadis, fahuwa raddun, amal itu ditolak. Nah ini ayatnya nih. Amal itu ditolak. Ya. Nah dalam hadis yang panjang, Nabi dalam berpidato boleh menyatakan, fa inna khairal hadyi
Fa inna ahdatsal hadits asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi Muhammad. Sebaik-baik bimbingan dalam persoalan agama adalah bimbingan Nabi Muhammad dalam persoalan ibadah. Ya. Ala inna syarral umuri muhdatsatuha. Ketahuilah bahwa seburuk-buruk perbuatan dalam persoalan ibadah dan akidah adalah perkara-perkara baru yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala perkara baru itu dianggap bid'ah, yaitu dalam koridor ibadah dan akidah. Nah, kalau ini bukan bid'ah, ada yang mubalik dari Makassar itu, yang dasar. Oh, ini kalau begitu ini bid'ah. Ini tidak paham dia. Ukuran bid'ah itu, koridor bid'ah itu dalam persoalan apa? Padahal dia doktor, gitu. Tapi bukan dokter agama. Dia agama itu hanya SAG, gitu. Jadi seperti HP, laptop, mic ini bukan bid'ah, karena ini bukan persoalan ibadah, bukan persoalan akidah. Membangun masjid ini bukan ibadah, tapi wasilatul ibadah. Media yang digunakan untuk beribadah itu boleh berubah. Masjid di zaman Nabi itu pasir kerikil lantainya, nah kita keramik, gitu ya. Boleh nggak? Boleh, karena bukan ibadah, gitu. Pesawat bukan bid'ah, bukan ibadah dia. Kalau naik pesawat nggak boleh, berarti pergi ke Mekah nggak usah pakai pesawat, pakai onta baik, ya kan begitu? Ya. Nah, ini mereka tidak bisa membatasi persoalan bid'ah itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah, orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu di samping gugur amal mereka tidak diterima, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amal mereka itu tidak lagi kami adakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Jadi tidak ditimbang lagi. Buat apa ditimbang? Wes gugur kabeh kata kerja. Nah, ini seharusnya disampaikan ini. Ya. Nah, para kiai, para ulama yang membiarkan bid'ah itu, ya mereka yang pertama dituntut pada hari kiamat. Ya. Nah, ini yang mengerikan ini, Pak. Kemudian Allah menyatakan, zalika jazaohum jahannam. Jadi bukan hanya gugur amal mereka, tidak ditimbang, ya, tetapi ditambah lagi ganjaran bagi mereka adalah neraka jahanam. Nah, ini kalau kita katakan ya kepada mereka ini, mereka tidak percaya ini ayat. Ya padahal jelas ini kan. Mereka itu ganjaran bagi mereka adalah neraka jahanam. Nah, memang sebenarnya sejatinya pelaku bid'ah itu adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani, ditambah dalam Islam Syiah. Jadi sebenarnya seperti Maulid itu yang pertama mengadakan itu, yaitu kekhalifaan Fatimiyah. Fatimiyah itu Syiah, ya. Baik yang di Baghdad ataupun di Mesir. Pada abad ke-5 Hijriah. Jadi 500 tahun Rasulullah setelah wafat baru ada Maulid itu, kita peringatan Maulid ataupun buku Maulid. Tapi buku Maulid itu dibaca mereka seperti Al-Quran.
Malam Senin, iya. Malam Rabu, iya. Malam Jumat, iya. 3-4 kali dalam 1 minggu. Sepanjang tahun. Nah, ada yang saya pernah mengajar di Maluku. Memang bulan Maulid itu ya sepanjang bulan Maulid itu toh mereka baca. Ternyata isi buku Maulid itu sejarah Nabi. Mulai ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Itu isi Maulid itu. Tapi dibaca seperti Quran atau melebihi Quran. Quran disimpan di rumah, orang dibaca-baca, kadang-kadang Ramadan baru dibaca. Tapi kitab Maulid itu setiap hari minimal 4 kali dalam seminggu. Ya. Dan ini yang maka diancam dengan neraka jahanam karena mereka ingkar dan menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai bahan olok-olokan. Ya termasuk mengolok kalau tidak mempercayai Al-Quran. Nah, ada yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang kafir, bukan orang Islam. Ya, kafir di sini bukan kafir, bukan hanya kafir i'tiqadi, tapi kafir amali termasuk. Istilah kafir i'tiqadi, kafir amali, kafir nikmat itu berkaitan Al-Quran dan hadis Nabi. Tiga-tiganya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab. Gitu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya. Kafir amali Al-Quran ada. Hadis ada. Gitu ya. Nabi menyatakan dalam hadis, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara." Hadis Bukhari Muslim. Siapa yang meninggalkan 1 kali salat dengan sengaja, 1 kali salat dengan sengaja, maka sudah nampak kekafiran dalam dirinya. Nah, itu dia tidak keluar dari Islam, tapi dia menentang amal syariat. Nah, gitu ya. Waliyadzubillah. Jadi mereka ini mendustakan Rasul, mendustakan syariat. Di situ di bawahnya saya sudah terjemahkan ada ya. Itu saya ingat. Kalau saya tidak ingat itu ada. Ya. Kesimpulan dari ayat ini ditetapkan sebagai syirik semua orang yang menjadikan malaikat, para nabi, para wali sebagai Tuhan yang mereka ibadahi. Ya. Dengan alasan bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang itu. Mereka meminta syafaat, mereka bertawassul. Ya, mereka mencintai mereka dan mendekatkan diri kepada mereka. Ini tawasul, tidak boleh tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ya, saya sudah pernah jelaskan. Yang kedua, ditetapkan sebagai orang yang binasa atau celaka atau kebinasaan bagi mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, menyembah Allah tanpa disyariatkan. Mereka bertawassul tanpa diberi izin untuk bertawassul. Ya. Ma ja'alahu wasilatan ridha, tidak diridhoi mereka itu dijadikan wasilah. Ya. Siapa mereka ini ya? Seperti kaum Khawarij, kaum Rahbaniyun, pendeta dari Nasrani dan kaum Mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu kaum orang-orang yang ahli bid'ah, Rawafid, Syiah. Ya. Ismailiyah itu ya Syiah juga. Kalau Rawafid itu Imamiyah yang di Pekalongan ini ada. Mereka itu pelaku bid'ah. Ya. Dan lain-lain ya. Pelaku-pelaku bid'ah yang lainnya dalam akidah ibadah.
Kemudian yang terakhir, bahwa tidak akan dinilai dan tidak ditimbang seluruh amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh amal orang yang berbuat baik. Sekalipun orang tersebut mati dalam keadaan takut kepada Allah, merindukan Allah. Jadi mereka ini sangat dekat kepada Allah. Ya, pakai imamah, pakai surban, gitu ya. Seolah-olah mereka ini sudah wali begitu, padahal pelaku bid'ah. Tidak diterima amalnya. Gitu ya. Waliyadzubillah, jauh gambala. Ya, jadi keyakinan kita seperti itu. Pelaku bid'ah tidak diterima amalnya, bahkan Al-Quran maupun hadis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.